Salam kerahiman. Hari ini Suster Faustina bercerita tentang pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Tanggal 15 Agustus ya. Setiap tanggal 15 Agustus kita memperingati perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Dan yang mau diceritakan oleh Suster Faustina sekarang adalah yang terjadi pada tahun 1937. Itu Bapak Ibu bisa lihat di nomor 1244. Bunda Maria diangkat ke surga. Dan di dalam apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, dia juga katakan bahwa bila engkau melakukan sesuatu, nanti kita bahas bersama-sama, maka engkau akan dibebaskan dari purgatorium. Semoga nomor ini bisa menguatkan seorang ibu yang menghubungi saya. Dia bilang, "Bu, saya mau tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya nanti enggak mengalami purgatorium. Karena saya membayangkannya sangat ngeri tuh di purgatorium dan saya enggak mau alami hal tersebut," katanya ya. Nah, di nomor 1244, di dalam meditasi, kehadiran Allah meresapi aku dengan amat nyata. Jadi kalau kita mau merasakan kehadiran Allah, kita perlu persiapan, perlu hening, perlu meditasi. Dan aku menyadari sukacita perawan Maria pada saat ia diangkat ke surga. Dalam perayaan Maria diangkat ke surga, Suster Faustina bisa merasakan sukacitanya Bunda Maria karena kita semua merayakan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau ada hari perayaan tersebut, kita datang nggak ke gereja? Kita ikut merayakan nggak? Ikut bergembira, ikut bersukacita karena Bunda Maria diangkat ke surga. Suster Faustina katakan lebih lanjut ya, menjelang akhir upacara untuk menghormati Bunda Maria, Aku melihat perawan Maria berkata kepadaku. Jadi di dalam ibadat tersebut, Suster Faustina melihat perawan Maria dan dia berkata kepada Suster Faustina, "Betapa senangnya hatiku." Kalau minggu lalu kita dengar Suster Faustina dikasih tahu oleh Bunda Maria bahwa Allah akan senang kalau kita mendengarkan rahmat-rahmat ilahi dan melaksanakannya ya. Tapi hari ini dikatakan betapa senangnya hatiku. Hatinya Bunda Maria akan penghormatan kasih kalian. Jadi kalau kita ikut merayakan peristiwa pesta perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria senang hatinya. Ia menyelubungi dengan senangnya, dia menyelubungi semua suster dengan mantelnya, tangan kanannya mendekap Muder Jenderal, tangan kirinya mendekap Suster Faustina. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina ya. Jadi Bunda Maria dengan mantelnya melindungi seluruh suster-suster yang ada dalam kongregasi tersebut. Kemudian kata Bunda Allah, "Setiap orang yang dengan teguh bertahan di dalam kongregasiku," kongregasi di mana tempat Suster Faustina adalah kongregasi suster-suster Bunda Maria berbelas kasih. Jadi di situ Bunda Maria katakan, kalau kalian bertahan setia dalam kongregasiku, dan buat kita semua, kita bertahan setia dengan sesuai panggilan kita. Para suster panggilannya sebagai suster, sebagai biarawati. Kita semua awam, kita semua punya panggilan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Kalau kita setia dalam panggilan kita, dikatakan oleh Bunda Maria, setia sampai mati ya. Jadi di sini dikatakan, setiap orang yang dengan teguh bertahan di dalam kongregasiku sampai mati, dia akan dibebaskan dari purgatorium. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina, oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Jadi kita juga bisa menerima
informasi dari Bunda Maria ini. Bunda Maria katakan taat, setia, sesuai dengan panggilannya sampai mati. Dengan segala macam permasalahan, dengan segala macam persoalan, tapi setia sampai mati, maka Bunda Maria akan membebaskan dari purgatorium. Selanjutnya, Bunda Maria juga berkata bahwa aku ingin agar setiap orang unggul dalam keutamaan berikut. Jadi, dalam hidup kita, jangan sia-siakan waktu kita. Waktu yang Tuhan beri ini harus dipakai, digunakan dengan sebaik-baiknya dengan keutamaan-keutamaan. Dan bahkan Suster Faustina dikatakan oleh Bunda Maria harus unggul dalam keutamaan-keutamaan. Jadi bukan hanya melakukan keutamaan-keutamaan, tapi harus unggul dalam keutamaan-keutamaan tersebut yang disebutkan oleh Bunda Maria ya. Keutamaan-keutamaan tersebut adalah kerendahan hati dan kelembutan. Kedua, kemurnian dan kasih akan Allah dan sesama. Yang ketiga, kemurahan hati dan kerahiman. Itulah keutamaan-keutamaan yang Bunda Maria harapkan suster-suster tersebut unggul dalam keutamaan-keutamaan tersebut dalam hidupnya. Kemudian Bunda Tersuci mengajar aku tentang kehendak Allah. Kita perlu membuka hati, harus terbuka, harus rendah hati, jangan mau pikiran saya sendiri, maunya saya, tapi kita harus rendah hati, baru kita bisa diajar oleh Bunda Maria untuk tahu kehendak Allah. Karena di sini dikatakan, kemudian Bunda Tersuci mengajar aku tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketetapan-ketetapannya yang maha kudus. Perlu satu relasi yang dekat dengan Bunda Maria. Perlu terbuka, perlu rendah hati, jangan ego, jangan menurut saya, maunya saya, rencana saya, tapi biar Tuhan yang berkarya. Sehingga di sini dikatakan Bunda Maria mengajar tentang kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Setelah mengajar, Bunda Maria memberitahu juga bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Allah tersebut. Bukan hanya melaksanakan, tapi juga sekaligus menyerahkan diri sepenuhnya pada ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan di situ dikatakan mustahil untuk senangkan hati Allah tanpa mentaati kehendak kudusnya. Jadi kita misalnya mau senangkan Tuhan ya, dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan ya apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Tapi di sini katakan mustahil Allah itu akan senang kalau kita nggak mentaati kehendaknya. Jadi dengan mentaati kehendaknya, kita sudah menyenangkan Allah. Tapi untuk tahu bisa mentaati kehendaknya, kita harus belajar. Harus terbuka, harus rendah hati, harus mau mendengar pengajaran-pengajaran. Kalau dalam hal ini, Suster Faustina dapat pengajaran dari Bunda Allah, dari Bunda Maria. Dan sekaligus menyerahkan diri. Nah ini yang sering orang, Tuhan saya tahu kehendakmu, mengampuni, ya oke Tuhan saya mengampuni dia. Saya mengampuni orang itu. Tapi menyerahkan diri, apakah sudah menyerahkan diri? Atau terpaksa? Atau banyak alasan? Nah mari kita belajar dari Suster Faustina hari ini, belajar dari Bunda Maria untuk tahu kehendak Allah, untuk tahu bagaimana melaksanakannya dan sekaligus menyerahkan diri pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Putriku, dengan tegas ya, Bunda Maria mengatakan hal ini dengan tegas kepada Suster Faustina. Dikatakan, putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah. Jadi bukan dipilah-pilah, yang ini Tuhan saya mau nurut, yang ini enggak ya. Tapi semua kehendak Allah itu dipatuhi, dituruti dengan setia.
Karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Bunda Maria katakan lagi, aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Itu yang diharapkan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina untuk menjadi unggul. Tapi sekaligus, karena kita juga anak-anak dari Bunda Maria, maka pasti Bunda Maria juga mengharapkan kita untuk menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Tempatkanlah kehendak Allah di atas semua mati raga dan pengorbanan. Jadi jangan dibalik. Jangan, Tuhan, saya nggak bisa laksanakan itu, tapi saya mati raga aja deh. Saya kurban ini, kurban itu. Bukan ya, tapi menempatkan kehendak Allah di atas mati raga dan pengorbanan. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang Suster Faustina yang lagi sakit, dia ditengok oleh salah seorang suster dan suster itu membawa jeruk. Suster Faustina pikir, saya nggak mau makanlah jeruknya. Saya mau puasa aja karena saya merasa sudah lebih enak. Tapi Yesus tegur, saya akan lebih senang kalau kamu makan jeruknya. Karena niat kamu puasa hanya keinginan kamu, bukan maunya Yesus. Nah, ini yang kita harus terus belajar. Kita melakukan perbuatan baik, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang Yesus mau. Maka mari kita terus bertanya, bersandar pada Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Bunda Maria dengan jelas, tempatkanlah kehendak Allah di atas mati raga dan pengorbanan. Nah, ini satu sharing dari Suster Faustina ya. Sementara Bunda Maria berbicara kepadaku, tadi Bunda Maria ngomong panjang lebar kepada Suster Faustina, tapi pada saat yang sama Suster Faustina mengalami pencerahan, mengalami suatu pemahaman yang jelas mengenai kehendak Allah yang menyusup ke dalam jiwaku. Jadi sambil mendengarkan apa yang Bunda Maria katakan, tapi pada saat yang sama karena dia membuka diri, maka juga dia merasakan penjelasan, pemahaman tentang kehendak Allah yang menyusup ke dalam jiwaku. Itu kerjanya Tuhan. Kalau hati kita terbuka, hati kita rendah hati, nggak banyak maunya, pasti Tuhan juga akan bekerja lebih gampang dalam diri kita masing-masing. Kita harus punya hati yang terbuka, yang berserah, yang jangan maunya saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan. Ya, tapi biar Tuhan yang berbicara, kita hanya mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan, terima ya. Nah, sebagai penutup pembicaraan hari ini, Suster Faustina mau bercerita tentang Pastor Andras. Itu Bapak Ibu bisa baca di 1388. Di situ dikatakan, betapa jiwa Pastor Andras menyenangkan hati Allah. Suster Faustina nggak cerita apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Pastor Andras. Tapi yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa betapa jiwa Pastor Andras menyenangkan hati Allah. Ia adalah anak Allah yang sejati. Kita juga anak Allah kan? Nah, tapi di sini katakan dia adalah anak Allah yang sejati, kata Suster Faustina. Hal ini terjadi karena Pastor Andras memiliki devosi istimewa kepada Bunda Allah. Jadi apa yang dilihat oleh Suster Faustina mengenai Pastor Andras dirangkum dengan satu kesimpulan. Kenapa dia menjadi anak Allah yang sejati? Kenapa dia menyenangkan hati Allah? Karena dia punya devosi yang sangat istimewa dengan Bunda Maria. Semakin kita dekat dengan Bunda Maria, semakin kita mengerti Bunda Maria, semakin kita meneladan Bunda Maria, pasti hidup kita juga semakin berkenan kepada Tuhan. Itu aja pesan untuk hari ini. Mari kita hidup melaksanakan kehendak Allah.
terus membuka diri, memperoleh pencerahan dari Tuhan, mendapat pengarahan dari Tuhan untuk bisa melaksanakan kehendak Allah itu, dan belajar berserah, menyerahkan diri pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Salam kerahiman.